Halo pemirsa, selamat siang. Anda kembali menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Aprilia Surani. Dan kali ini kita akan mencari tahu mengenai bagaimana tanggapan masyarakat mengatasi dampak yang terjadi akibat adanya wabah COVID-19 di Kota Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Telongotes. Dan sekarang saya sudah berada di posko siaga COVID-19 di Desa Telongotes. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mencari tahu proses dan situasi yang terjadi di posko siaga COVID-19 di Desa Telongotes. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di posko siaga COVID-19 di Desa Telongotes dan bersama Pak Eko Surusmianto sebagai penjaga posko tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak dan seperti apakah tujuan dari adanya posko tersebut? Ya, dapat saya laporkan tujuan adanya pendirikan posko COVID-19 ini adalah untuk memantau keluar masuknya warga Desa Telongotes supaya kita bisa mendeteksi atau bisa memutus penyebaran virus corona ini. Bagaimana tindakan pencegahan yang dilakukan oleh posko tersebut? Ya, kita melakukan tindakan dengan meminta kepada orang yang terutama yang masuk dari luar, kita adakan posko dengan portal ini diminta berhenti untuk turun dari kendaraan, untuk cuci tangan yang sudah kami sediakan dengan hand sanitizer, yaitu ya pembersih itulah. Kemudian kendaraan kita semprot dengan disinfektan supaya untuk mencegah paparan virus corona tersebut. Ya, harapannya apa saja yang adanya posko tersebut, Pak? Harapannya dengan adanya posko ini kita bisa terutama ya memutus penyebaran rantai penyebaran virus COVID-19 ini supaya tidak memapar atau menjangkit atau masuk ke wilayah warga Desa Telongotes ini. Jadi setiap ada warga yang masuk itu didata apakah itu dari daerah zona merah ataupun dari daerah jauh atau bagaimana? Ya, kita mendata dan melakukan prosedur itu SOP tadi, cuci tangan dan sebagainya. Kita mendata yang dari luar daerah, terutama yang dari zona merah, kita cek dengan bila 38 lebih kita anjurkan untuk kesehatan di puskesmas. Jadi apakah sudah efektif adanya posko tersebut, Pak? Kami kira dengan adanya posko ini efektif ya, karena kita bisa mendeteksi atau tidak meminimalisir kemungkinan adanya warga kami yang terpapar virus corona. Sejauh ini apakah ada yang terinfeksi atau terpapar wabah tersebut? Sejauh ini untuk yang kita nyatakan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, itu tidak ada, apalagi yang positif itu sudah tidak ada. Namun untuk ODP kita, karena dia pulang dari mudik, statusnya kita nyatakan sebagai ODP dalam pengawasan. Kita karantina selama 14 hari. Jika dia tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah. Hanya kita yang tidak tahu yang OTG, karena OTG kan kita tidak bisa deteksi. Partisipasi masyarakat di Desa Telongotes itu seperti apa ya? Dengan adanya pandemi corona ini yang mendunia, kita sudah melihat dari sejak awal, kita langsung masyarakat itu antusias untuk ikut mencegah masuknya virus corona ini ke Desa Telongotes dengan menjadi sukarelawan
dalam kegiatan-kegiatan posko, kegiatan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah. Bagaimanakah sistem jaga yang diterapkan di posko ini, Pak? Di posko kita menerapkan sistem penjagaan selama 24 jam, yaitu dengan sistem dibagi 3 shift. Setiap shift kita petugasnya ada 4 sampai 5 orang. Jadi semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam sistem jaga itu, Pak? Ya, kita mengadakan kegiatan posko dan penutupan akses masuk ke desa Togos itu sebelumnya kita dirapatkan dulu di balai desa yang kita undang dari unsur-unsur perangkat desa, kelembagaan desa, warga, dan Karang Taruna. Serta juga pemberdayaan perempuan, juga kita ada pemberdayaan perempuan. Apakah ada tanggapan dari Bupati Purworejo atau bagaimana? Ya, dari Bupati Purworejo seperti halnya yang juga masuk dalam sosial media itu, bahwa Bupati Purworejo juga mengunjungi, berapresiasi, memotivasi kepada desa-desa yang telah mendirikan posko, mendukung untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Dan kemarin pada hari Sabtu itu kebetulan juga sudah Wakil Bupati Purworejo Bu Ibu Yuliastuti juga sudah sampai ke sini, yaitu untuk posko Desa Togowotes, Tomorjo, dan Hargorejo yang kemarin bertempat di posko Tomorjo itu. Ibu Wakil Bupati memberikan ya apresiasi dan motivasi dan juga bantuan secukupnya. Apakah ada harapan Bapak kepada masyarakat di desa tersebut tentang COVID? Dan sekarang kan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat hingga mencapai hampir 7.000-an orang. Itu apakah ada harapan Bapak? Ya, harapan kita yang pasti ya, kita jangan sampai untuk warga Togowotes pada khususnya dan lingkungan desa Togowotes di sekitarnya, Kecamatan Bagian, untuk jangan sampai banyak yang terpapar, dan kalau bisa jangan sampai ada ya untuk ya khususnya, karena melihat grafiknya untuk tingkat nasional yang positif itu sudah 7.000 tadi, dan yang meninggal sudah hampir ya sudah 600-an ya. Itu mudah-mudahan untuk desa Togowotes, harapan kami dengan adanya kita menggalakkan posko, menggalakkan warga masyarakat untuk berpartisipasi ini supaya sadar diri, kita sadar kebersihan, kita melakukan PHBS atau PHBS untuk supaya kita tidak terdampak atau terpapar virus corona ini. Baik, terima kasih Pak atas laporannya. Baik pemirsa, itu tadi adalah laporan dari Bapak Eko Rusmianto sebagai penjaga posko siaga COVID-19 di Desa Togowotes. Diketahui pemirsa, posko siaga COVID-19 Desa Togowotes telah berlangsung hampir 1 bulan. Masyarakat setempat sangatlah antusias setelah adanya himbauan dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai bahayanya virus COVID-19. Dengan adanya posko siaga COVID-19 di Desa Togowotes tersebut pemirsa, sudah efektif karena mereka dapat dengan mudah memantau keluar masuknya kendaraan ataupun warga.
baik berasal dari dekat ataupun jauh. Atau bahkan pemirsa, mereka memiliki riwayat kontak dengan orang yang terpapar virus COVID-19. Petugas jaga posko siaga COVID-19 Desa Telakotes akan memberikan perintah kepada orang yang melalui posko tersebut untuk cuci tangan dan selalu mengenakan masker. Bagi warga yang telah diadakan pemeriksaan dan memiliki suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, maka petugas jaga akan melaporkan kasus tersebut agar diadakan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Nah pemirsa, saat lagi kami juga akan mengajak Anda bagaimana sebenarnya tanggapan ataupun mungkin harapan masyarakat desa Somorjo yang letaknya tidak jauh dari desa Telakotes, yang merupakan tetangga dari desa Telakotes tersebut, dengan adanya posko siaga COVID-19 desa Telakotes. Ikuti terus kabar siang di lokasi. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga, yaitu warga desa Somorjo. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait adanya posko siaga COVID-19 desa Telakotes? Dengan adanya posko itu saya sangat menanggapinya sangat baik sekali, karena saya pikir dengan adanya posko ini akan sangat membantu warga, terutama karena ini pintu gerbangnya desa Telakotes, jadi membantu warga-warga Telakotes yang terutama yang masih awam ya, yang masih minim info tentang COVID-19 ini, dia sangat bisa terbantu. Dan dengan posko ini dia paling tidak itu bisa mengurangi atau tidak malah mencegah akan tersebarnya virus COVID-19 ini. Jadi mereka yang tidak tahu bagaimana cara pencegahannya, mereka bisa menjadi tahu, karena sebelum masuk ke desanya harus cuci tangan, disemprot kendaraannya, dan harus menggunakan masker. Jadi tanggapannya saya sangat mendukung dan sangat antusias juga mengikuti mereka yang relawan-relawan yang ikhlas untuk jaga di posko tersebut. Ibu kan rumahnya tidak jauh dari posko tersebut. Apakah Ibu sebagai warga Somorjo itu terganggu dengan adanya posko tersebut atau tidak ya? Kalau saya sangat tidak terganggu, malah justru saya sangat merasa senang karena hal ini bisa sangat mencegah penyebaran virus tadi. Jadi sangat membantu dan saya juga sangat mendukung. Jadi bagi saya pun seandainya saya masuk ke desa tersebut, saya harus melakukan protokol apa yang harus dilakukan, saya siap dan saya tidak merasa. Apakah ada harapan Ibu terkait adanya posko siaga COVID-19 desa Telakotes, dan bagaimana harapan Ibu di desa Ibu sendiri dan di desa Telakotes dan di Indonesia? Harapan saya dengan adanya posko ini, bahwa posko ini tidak sampai masuk di desa Telakotes terutama dan di desa Somorjo di dekatnya, dan virus itu tidak sampai masuk dan tidak sampai menyebar. Mungkin karena dengan kita kalau keluar datang itu kita pakai cuci tangan, jadi virus itu sudah mati ya dengan pakai sabun tersebut. Nah harapannya khususnya untuk di negara kita, di negeri kita ini, ya virus ini cepat mati, cepat musnah dan cepat hilang dan tidak memakan korban lagi. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada virus corona ini. Dan semoga juga untuk keluarga-keluarga yang sudah terkena ini COVID-19 ini, semoga selalu diberi ketabahan dan semoga selalu diberi kesehatan, dan kita semua juga selalu diberi kesehatan sehingga sampai tidak terkena virus corona ini. Mungkin ya, itu Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu.
Itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kabar siang di lokasi. Dan tetap di rumah aja, tetap menjaga jarak satu sama lain untuk bekerja sama agar COVID-19 bisa segera berakhir. Tentunya kepedulian Anda adalah harapan bagi mereka. Saya, Aprilia Surani, melaporkan.